Wilujeng enjing akin ini saderek sadaya anu dipikaasi Gusti urang Yesus Kristus. Selamat pagi Oma Opa, saudara-saudari yang tetap dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semuanya sehat. Mari sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita landasi dengan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur telah dibangunkan dari istirahat kami dan kami disegarkan kembali. Terima kasih ya Allah. Kami diberikan nafas kehidupan. Kami akan melakukan untuk kegiatan-kegiatan kami. Kiranya dihantar dengan firman-Mu yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Allah kepada kami sekalian untuk melangkah dan mewujudkan harapan kami. Amin. Firman Tuhan Rabu 7 April 2021 diambil dari Injil Markus 16 ayat 1-8. Demikian sabdanya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Melangkah mewujudkan harapan. Dua orang pemuda tampak sedang serius berdiskusi tentang bisnis. Apa yang akan mereka lakukan di tengah pandemi COVID-19? Setiap ide yang dilontarkan oleh seorang dari mereka dijawab dengan pesimis oleh temannya. Terlalu susah, terlalu berisiko, kalau gagal dan kita jadi miskin bagaimana? Dan seterusnya. Kesal dengan jawaban temannya itu, ia pun mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan, "Kaya saja belum, tapi sudah takut miskin. Berhasil saja belum, tapi sudah takut gagal." Memang diperlukan berbagai pertimbangan sebelum menentukan langkah yang akan kita lakukan. Namun terlalu banyak pertimbangan tanpa memulai tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika sahabat berlalu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome bergegas menuju kubur Yesus untuk merawat tubuh Yesus yang dikuburkan. Di tengah perjalanan, mereka baru menyadari permasalahan yang akan mereka hadapi. Siapa yang akan menggulingkan batu besar itu dari pintu kubur? Sadar
akan permasalahan besar yang dapat muncul nanti, rupanya tidak menyurutkan niat ketiga perempuan itu untuk terus melangkah. Kerinduan mereka untuk merawat tubuh Yesus lebih besar dari kemungkinan masalah yang akan mereka temui. Ibu, bapak, serta saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi rencana harapan di hari mendatang? Sangat wajar jika kita memiliki berbagai pertimbangan sebelum memulai langkah pertama. Namun jangan biarkan pertimbangan atau kekhawatiran mengalahkan harapan, sehingga membuat kita mengurungkan niat untuk memulai langkah tersebut. Sebab gunung yang tinggi hanya bisa didaki dengan memulai langkah pertama dan melanjutkannya dengan langkah-langkah berikutnya. Selamat melangkah. Amin. Oma, opa, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, saya mohon izin untuk minta maaf selama saya melayani menjadi penatua di GKP Depok tidak sesuai dengan harapan-harapan jemaat GKP Depok. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak buram. Tuhan tetap menjaga kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, sertailah kami dalam langkah untuk mewujudkan harapan kami. Kiranya hanya bersama Tuhan kami dapat menanggung segala sesuatu yang kami hadapi, baik hari ini, baik esok, sampai selama-lamanya. Amin.